Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang sudah melihat materi, ketik yes. Baik, berarti rata-rata sudah terdengar ya. Kita akan melanjutkan materi yang di minggu sebelumnya, itu hari Kamis. Rekamannya sudah saya share di grup. Silakan bagi teman-teman yang belum melihat materi sebelumnya untuk melihat materi sebelumnya. Oke, kemarin kita sudah sampai mana teman-teman? Ada yang tahu? Sudah sampai di mana? Sambil Dehidrasi. menunggu teman-teman yang lain masuk. Pencairan deh. Kuis ya kemarin ya. Ntar, ini banyak yang masuk saya jadi gak ini. Ini sudah. Bagaimana yang ini sudah dihafalkan? Dihafalin ini sudah belum? Sudah paham? Yang Dapat. ini wajib paham. Karena statusnya pemberian cairan pada pasien dehidrasi atau kurang cairan itu Anda harus ngitungnya benar. Hitungnya benar berarti Anda harus paham persentasenya. Persentasenya ap- berapa itu yang penting. Kemarin sudah saya suruh tulis ya, sekarang pun sama. Kalau bagi yang belum, tolong ditulis. Kenapa harus ditulis? Karena dengan menulis kita bisa menggerakkan beberapa panca indera sehingga dalam proses belajar itu menjadi lebih baik, lebih banyak yang nempel. Ini juga adalah tanda-tanda pasien kekurangan cairan atau dehidrasi. Kemudian ini kasus kemarin kita juga sudah hitung-hitungan yang sederhana. Kemarin sudah bagaimana menghitungnya adalah BB sebelum sakit dikurangi BB setelah sakit. Kemudian dibagi BB sebelum sakit kali 100%. Baru kita bisa menentukan derajat dehidrasinya, derajat berapa. Ringan, sedang, berat, atau shock. Ini penilaian klinis, apa yang harus dinilai? Tentunya dari nadi. Kenapa nadi bisa dinilai? Karena kita tahu bahwa volume itu mempengaruhi kecepatan atau mempengaruhi tekanan, ya, tekanan osmotik, tekanan darah, dan lain sebagainya. Kenapa orang dengan cairan turun atau kolaps itu nadinya cepat? Karena dia harus memenuhi kebutuhan kardiak outputnya. Kenapa cardiac output harus tepat? Karena dia untuk mempertahankan perfusi. Perfusi yang paling harus dipertahankan adalah perfusi cerebral. Sehingga penilaian kita pun bisa juga menilai perfusi ginjal. Dari mana kita bisa menilai perfusi ginjal? Kita dari glomerulus filtration rate atau JFR atau laju filtrasi glomerulus. Nah, laju filtrasi glomerulus yang menunjukkan nanti ada hasil urin ya di bawah ya. Itu urin. Nah, urin itu normanya adalah 0,5 sampai 1 mililiter per kgbb per jam. Ini mohon dipahami ya. 0,5 sampai 1 mililiter per kg per kg bb per ah, per jam. Nah, itu hitungannya seperti itu ya. Ini kalau ada yang masuk kayak gini nih, selalu dibikin tik 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 tik. Ya harusnya sesuai jadwal ya supaya nggak terganggu. Contoh misalnya
Pasiennya 50 kilogram. Pasiennya 50 kilogram. Pasiennya 50 kilogram nih. Berarti berapa minimal urin yang harus keluar dalam 24 jam? Nah, kita bisa menghitungnya, dibikin 1 jam dulu, dibikin 1 jam berarti minimal itu 0,5, artinya 0,5 atau 25 mililiter per jam kali 25, kali 24 jam. Itunya kayak gitu. Jadi kalau misalnya pasiennya kurang dari hitungan yang kita berdasarkan mengacu pada 0,5 sampai dengan 1 mililiter per jam, maka pasiennya adalah pasien dehidrasi, kurang cairan. Tapi kalau lebih dari 1 kilogram, 1 mililiter per kilogram berat badan kali 24 jam, artinya kita tinggal tadi pasiennya berat badannya 50 kali 20. 50 kali 20 itu berapa? Begitu ya. Anda tinggal kali 10 kali 10 ya, bagi 2 kan sama saja kan? 50 juga kan? 5 juga. Nah, itu ya. Jadi kalau kelebihan berarti over cairan itu ya. Itu kenapa kita harus paham tentang berapa urin keluar itu karena menunjukkan status kebutuhan cairan pasien. Kemudian juga ada tahikardi saat istirahat karena darah menurun. Tadi sudah dijelaskan bahwa volume darah itu mempengaruhi tekanan darah, ya, tekanan di pembuluh darah itu sangat mempengaruhi banget itu ya. Ini faktor-faktor yang menyebabkan kehilangan cairan, tapi jangan lupa ada 4 cara kehilangan kehilangan panas, ya, termasuk juga kehilangan cairan dalamnya. Anda tahu kan ada evaporasi, konduksi, dan 2 lagi. Silakan. Ya, cari lagi. Itu kehilangan panas. Nah, ini adalah kebutuhan cairan berdasarkan usia. Ya, jadi walaupun ada rumusnya, tapi nanti kita kalau untuk usia sebelum 1 tahun kita eh, menggunakan itu. Nah, ini juga sudah kita bahas bahwa tugas perawat itu adalah ada 3 minimal untuk keperawatan. Kemarin kita pun sudah belajar menghitung kebutuhan cairan dengan menggunakan rumus holiday segar. Bukan liburan segar ya, namanya holiday. Holiday segar. Ya, holiday segar. Baik, untuk mengulangi berat badannya 42 kilogram. Berapa kebutuhan per 24 jam? Silakan dihitung. Anda bisa menggunakan cara cepat, berarti ada 12 kali 2 itu 42. Berarti 1920. Ya, sudah ketemu. Oke, cepet sih sekarang ya. Cepet sekarang. Ada yang belum bisa? Ada yang belum bisa? Acungan tangan. Yang belum bisa. Oh, sekarang cepet. Euy. Kenapa bisa cepat? Nah, pertanyaannya kan itu kan. Ada yang belum bisa. Oke, kita mulai ya. Saya ulangi lagi karena kemarin sebenarnya sudah, tapi kita ulangi lagi supaya lebih mantap. Yang sudah bisa, santai dulu ya. Yang sudah bisa santai dulu. Boleh Anda nyari makanan dulu. Ya, saya akan mengulangi dari awal ya. Karena ada beberapa yang belum tidak ikut lagi. Maaf, baru aku. Oke, siap. Baru bergabung katanya. Oke. Baik, Saya ulangi. Kita punya 42 kilo. Lihat di holiday segar di sini. 42 kilo itu kalau kita menggunakan deret 10, 42 itu berarti kilogram ya. Berarti bisa kita urutkan 10. Ya, ini ada yang masuk lagi nih.
tambah 10, 10, ya kan? Tambah 10. Sisanya berarti ini 20 nih. Berarti 12 kan? 12. Itu 12 di sini. Nah, ini kan 10 pertama nih. Yang ini 10 pertama, ini kedua, dan ini adalah sisa. Sama. 10 pertama, 10 kedua, dan 10 sisa. 10 pertama itu kita udah jelas itu ya. Udah jelas 1 liter. 1 liter. Ini patokannya sekian, 1 liter. Atau Anda bisa dibagi. Kalau 10 kilo itu 1 liter, berarti 1 kilonya itu adalah 1 kilonya itu adalah dalam kurung ya supaya nggak pusing. 1 kilonya itu berarti 100 mili dong, itu kan, benar kan? Nah, yang kedua di sini, yang kedua, yang kedua di sini 0,5 atau 500 atau 0,5 atau 0,5 liter atau 500 500 cc 500 mili 500 mili atau 1 kilonya itu di deret kedua itu 1 kilonya itu adalah 50 mililiter kan gitu ya, nah kan itu. Nah, kemudian, nah di sini kan sisanya kali 20 ya kan, kali 20 22 coach, bukan 12 itu coach. 20 422 ya. Kalau jadi 12 ya. Ini saya mau matiin yang dangdutan barusan malah saya keluar ah. Ah, salah. 22 ya, teman-teman. Nah, barusan. Ah, ini bukan 12 nih. Saya mau nggak bisa diedit nih gara-gara dangdutan. Ini 22 di sini. Dimatiin dong. Dangdutnya dimatiin. Saya mau matiin malah saya nggak bisa kerjain lagi. Ya ampun. Tolong dimatiin ya. Ini tadi kan 42. Astagfirullahaladzim. Malah dangdutan. Oke, ulangi. Tadi 42, 42, 42 itu terdiri dari 10, 10, dan 22. Itu kan 422 kan? Karena sesuai dengan ini. 10, 10, 10 itu ini. Nah, di sini 22 kali 2 berarti 44. 44 tambah 0 ya. Tambah 0 berarti kita tinggal menjumlahin. Nah, ini sudah jelas. 1.500 ini. 1.500. Yang 20 itu sudah jelas 1.500. Ini sudah jelas 1.500. Ini kan udah jelas nih 1.500. Tinggal tambah ini. Tambah ini. Tambah 44. 44. No ya. Ya tinggal ini tinggal jumlahnya 1940. Susah 40 gitu ya. Udah ya. Hitungnya seperti itu. Begitu teman-teman.
Kalau jumlah cairan tidak genap dibanding ya, ya sama aja sih. Ya 22. Sudah dibetulin ya? Sudah dibetulin. Mana tadi? Oke, saya kasih lagi soalnya ya, karena ada yang minta satu lagi. Sudah hitung. Kalau 12 tadi 32 ya, salah saya. Baik, kalau kita misalnya 26, 26, 26 kg, berapa berat badan kebutuhan cairan 24 jam. Ingat, yang 20 yang 20 itu sudah jelas ya, 1.500 sudah jelas. Berarti sisanya berapa? Kalau 6 berarti 6 dong sisanya. Tinggal 6 kali 20. Berarti 120. Berarti kalau 1.500 tambah 120 berarti kan ini tinggal tambah nih. Ini yang ini tambah yang ini. Berarti 1620. Bisa mendengar kalau totalnya 1620. 1620. Nah, itu mudah lah gitu kalau yang segini. Jadi kalau sudah tahu yang sudah tahu bahwa 20 itu adalah 1.500, yang 10 itu 1.000, kan kita tinggal menghitung aturannya saja. Bagaimana kalau 15? 15 misalnya 15 kilo. 15 kilo kan udah jelas. 10 itu adalah 1 liter atau 1.000 mili. Yang limanya kali 5 nih. Tadi 50. Jadi 250. Berarti 1.250. Itu kan kalau 15 itu masuknya 10 kg kedua. Kalau 20 ke atas bisa melebihi yang ada sisanya. Itu ya. Itu ya. Begitu. Yang lain gimana suara saya hilang timbul ya? Hilang timbul ya? Kalau jelas, suara saya jelas atau hilang timbul? Hilang timbul ya? Yang lainnya, kok jelas katanya? Mungkin saya juga pakai HP di sini ini lagi di pinggir kolam, di pinggir kolam, nangkring di pinggir kolam. Nah, ya wajar karena nggak pakai WiFi juga saya. Oke, kalau aman, lanjut ya. Nah, ada pertanyaan tadi bagaimana kalau 500 ya? Kalau 500 ya kan cuma masalah koma-koma aja kan. Ya, Anda pakai yang lainnya, rumus lainnya bisa. Sampai di sini aman? Sampai di sini tahu cara menentukan kebutuhan cairan? Sudah paham ya? Ini kebutuhan cairan maintenance ya, maintenance. Jadi cairan-cairan pasiennya sesuai berat badan. Tidak digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami luka bakar. Itu bukan jangan pakai ini ya. Jangan pakai ini. Baik, ini kita langsung masih cairan ya, masih cairan. Katakanlah saya akan menghitung tadi karena ada pertanyaan di awal. Kita hitung berat badannya 45 kilogram. Kemudian Mama mau kok tidur kan? eh Kenapa kok berapa tidur? berapa berapa tetes makro makro untuk 24 jam. Ya, ayo silakan dihitung. Yang tanyakan berapa tetes makro, makro artinya infusan ya. Tetesan infus kalau berat badannya 45 kilogram. Tentunya ini hanya soal karena dalam kenyataannya kita tidak bisa langsung memberikan sejumlah cairan itu, jumlah segitu karena pemberian cairan itu ada yang dari cairan sisa oksidasi atau metabolisme sebanyak 200 sampai
300. Tapi karena kita masih belajar berhitung, ya sudah nggak apa-apa dianggap itu tidak ada. Dianggap bulat gitu ya. Kita lihat berarti 45 itu, 45 berapa kebutuhan cairannya dulu? Coba kita lihat ya. 45, 45 itu 20 tambah 25 berarti 1.500 tambah 25 kali 2, 25 kali 2 tambah 500 berarti kan gitu. Artinya dia 2.000. Nah, 2.000 kita masukkan ke rumuskan dulu. Rumuskan dulu kalau pakai makro. Rumuskan dulu yang mana? Jumlah cairan, jumlah cairan dibagi 500 kali 7 kali 24 dibagi lama pemberian. Pem, lama pemberian. Itu ya rumusnya. Berarti jumlah cairan itu adalah 2.000 dibagi 500 kali 7 kali 24 dibagi lama pemberian kan 24 jam. Berarti 24 dibagi 24. Sehingga ini menjadi 4 kali 7 kali 1. Ya kan? Berarti 4 kali 7 adalah berapa? 4 kali 7 teman-teman. 35 tambah 7. Berarti 2 tetes per menit. Ya, tetes per menit. Nah, dari mana 7? Dari 7 itu sebenarnya koefisien yang saya cari. Sebenarnya bukan 7. Sebenarnya adalah 6, 6,94. 6,9494. Tapi karena susah 6,94 maka saya bulatnya menjadi 7. Dampaknya menggunakan rumuskan dulu itu lebih cepat, lebih banyak tetesannya. Tapi nggak terlalu signifikan lah, terlalu signifikan. Bedanya 0, sekian itu ya. Kenapa saya salah ya? Saya salah lagi. 42 itu 6 kali 7. Kenapa saya salah? Saya salah. Ini ini adalah berapa? 42, 2, 8, 21 tambah 7 kok. 42. Salah saya. 28 kalian yang benar. Kok saya salah ngitung ya? 28. Siap, benar. Ternyata kalian memperhatikan. Bagus, bagus. Oke, clear ya? Clear ya? 28. Kenapa? 4 kali 27. Nah, pertanyaannya, oke, sudah ya. Aman ya? Sampai sini? Bukan 42 tapi 28. Aman-aman sampai sini aman? Paham? Oh, 1.500 dari mana? Oke. Ulangi ya. 1.500 nih. Ada yang bertanya tentang ini. Ini nih, yang bertanya. Nih, ini kan 42, 45 nih. 45. 45 itu terdiri dari 10 tambah 10. Ini kan dibagi 3 nih. 10, 10, sisa. 10, 10 berarti sisanya 25 kan? 25. Sisanya 25 nih. 25. 10 pertama itu 100.000 mili. Kan? 10 kedua 500 mili. Dijumlahkan 1.500. Yang 25 kali 2 kali 20 itu 500. Jadi 2 ditambahkan 2. Yang ini hasil 20 kilo, yang ini sisanya adalah hasil dari
Yang sisanya 25 kali 20. Itu ya. Itu dari mana 1.500 dan 500. Yang kalau mau cepat, kalau mau diuraikan 10 pertama kali jadi 1.000, 10 kedua 500, itu kan sudah 1.500 dijumlahin. Sisanya karena 45 ada 25 sisanya. Kali 2 berarti 500 ya, 50 kali 2 tambah 0 yang 1, 50. Itu ya. Siapa barusan yang nanya? Nggak apa-apa. Kak, Kak Samlin, gimana? Sudah clear? Sudah clear? Uji konsensusnya. Oke, terakhir nih saya kasih soal. Terakhir saya kok soal. Oke, kalau 35 kilo, berapa ukuran cairannya? 35 berarti kan kalau kalau Anda mau cepat, silakan 35 itu 20 tambah 15 kan? 15. Kalau mau ini biasa 10 tambah 10 tambah 15. Kan sama aja kan? 20 sudah jelas. 20 itu 1.500. Jadi 1.500 tambah 15 kali 2. 20. Ya, berarti ini 300. 300. 300. Berarti tambah 1.500. Jadi 1.800. Selesai. Tuh ya. Gimana, gimana, gimana. Kenapa jadi 1.000? Buka Kak Kartini itu 1.000. Ini lihat. Bukan 30 tapi 300 Kak. 15 kali 20. Bukan bukan 15 kali 2 Kak. Tapi 15 kali 20. 20 mili loh Kak. Bukan 2 mili. Kak Kartini. Dikoreksi aja. Dikoreksi aja ya. Gimana sampai di sini? Jelas, jelas, jelas. Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh. Jelas. Lupa nolnya. Siap. Gak apa-apa. Jelas. Oke, siap. Baik. Kita lanjut ya. Setuju lanjut? Sudah jelas ini? Kita lanjut atau mau soal lagi? Kita lanjut. Mau soal lagi? Oh, lanjut. Baik, kita lanjut. Ah, oh, tambah lagi. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Terakhir, terakhir, terakhir. Terakhir, kasihan lah baru. Ada yang baru paham, kasihan. Eh, berat badannya 42. Ayo, berapa? 42. 42 kilo. Kilo kayaknya nggak ketulis. 42 kilo berapa? 42 berarti terdiri dari 20 tambah 22. 22 44. Berarti 1.500 tambah 440. Berarti 1.940. Kita nggak usah ngitung. Sudah nggak hitung lagi. Dengan ditalar aja udah bisa lah ya. 1.940. Oh, oke. Kalau kayak contoh pertama, saya ganti. Berat badannya 7 tilu, 73, 73, ayo, 73, dong, 73, 73,
73 berarti 52 nih. Yang bermasa 52 kali 2. Nah, ini berapa? 4. 4 di sini 10. Tambah nolnya 1. Tambah 1.500 kan gitu. No, no, berarti 2004, 2000, 2541. Nah, gitu ya. 52, saya salah hitungnya. Berapa barusan? 72 atau 52? Soalnya berapa sih tujuh barusan? tiga 73. 73, 72. Ya oke lah, 73. Oke, saya salah. 73. Anda hitungnya benar. 73 berarti 15. 6. Di sini 6. Ini 10. 60. Ah, benar, benar. Oke, lanjut, lanjut. 2560. Gampang lah. Clear ya? Clear? Clear. Sip, 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 sip. Oke. Kalau gitu udah selesai lah kita untuk dewasa. Untuk dewasa udah selesai. Kita berarti tinggal untuk anak-anak nih. Ini kuis ya. Kuisnya sama. Kemarin kita sudah sampai di sini. Nah, silakan ditulis. Rumusnya ditulis. Rumusnya ditulis silakan. Sambil yang saya juga mau minum dulu. Rumusnya ditulis. Silakan. Rumus tulis. Rumus dulu tulis. Mana minum saya? Oh itu. Ya, bayi dan anak ya. Bayi dan anak. Silakan ditulis. Jangan di screenshot. Karena kalau screenshot Anda tidak belajar. Kalau hanya di screenshot. Yang belajarnya HP. Kalau di screenshot, tulis aja. Ditulis aja. Sudah ditulis teman-teman. Anda harus punya catatan untuk mengendalikan ilmu. Mengendalikan ilmu. Mana ini? Ada orang yang nanya. Oke. Kayak Zoom ini adalah Zoom tambahan karena kewajiban saya itu hanya di Zoom malam ya untuk P3K dan Zoom sore untuk SKB CPNS. Ini adalah tambahan. Kenapa harus ada tambahan? Karena saya ngebayangin untuk belajar teknik itu kita itu lama. Yang D3 tiga tahun, yang S1 kita tambah profesi gitu ya. Lama banget. Makanya belajar 3 jam, 1 bulan itu nggak akan cukup. Ya, 1 bulan itu hanya belajar soal-soal saja, tapi teorinya saya berikan sampai Anda menjelang ujian. Kalau gelombang petik gelombang 1 itu sampai Desember gitu ya, sampai Desember. Tapi kalau gelombang 2 kan belum ada yang gabung ya. Jadi ini tambahan yang SKB pun sama.
Karena SKB itu nilainya itu 60, 60. Materi SKB itu sama dengan materi P3K yang nggak adanya kompetensi teknis, kompetensi sosiokultural, manajerial, dan wawancara. Mereka adanya di SKD, ya, ada SKD. Jadi kenapa harus belajar dari sekarang supaya materi penguasaan materinya lebih mantap gitu ya. Itu per jam. Ya, per jam, Kak. Per jam. Sudah ya? Baik. Ini ada kasus contoh. Perhatikan contoh pasien dengan berat badan 23, maka kebutuhan cairan basalnya, ya, pokok ya bahasa itu. 4 ya, 4 nih. 4 mililiter kilogram berat badan pertama. Kalau anak-anak 2 mili kilogram yang kedua. Kemudian 1 kali 3 jam ya. Ini urutannya jam. Kalau yang tadi 24 jam. Kalau sekarang jam judulnya ya. Jam untuk anak-anak. Ingat satuannya, jangan lupa. Nah, coba cek lagi nih. Oh, yang ini itu kilogram pertama liter itu dalam 24 jam satuannya. Kalau yang ini dalam 1 jam per jam judulnya. Baik, baik. Kita mulai belajar. Berat badannya 28. Berarti 28 udah jelas. Coba perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Jangan dulu dikerjain. Perhatikan di sini. 28 itu 20 itu. Ini sudah jelas 40. Ya kan? 20 itu sudah jelas. Ini sini 40. Di sini 20. Jadi 60. Ya kan? Kalau kita tadi 23, maka 1 kali 3. Tambah 3, karena di sini 1. Jadi kalau 26, di sini tinggal 6. Berarti 60 tambah 6. Jadi 66 mililiter per jam. Jadi gitu aja. Itu kan lebih cepat ngitungnya. Gitu ya. Satuannya per jam. Itu. Gitu ya. Kalau 68 ataupun 28, ya itu tinggal di sini 8. Jadi 68. Kalau di sininya 25, ya di ujungnya 5. Jadi 1 kali 5. 5 ujungnya. Tinggal nempelin 5 ujungnya aja. 60 tambah ujungnya 5. Itu. 60 tambah ujungnya sisa. Itu kan. Itu saja kan. Nggak usah pusing. Berarti kalau eh, 32. 32. Kalau 32, ayo hitung. 32. 32 nih. 32. Udah jelas 20 itu. Ini 20 udah jelas 60. Berarti ada sisa nih 12. 12 kali 1 berarti tambah tambah 1 2, ya kan? Jadi 72. 72. Gitu aja. Cairan per jam. Ini mililiter per jam. Gitu. Sampai di sini clear. Nggak usah dihitung 4, 2. Kecuali kalau misalnya berat badan pasiennya, misalnya berat badan pasiennya adalah 15, bisa 15. Nah, itu hitung. Yang yang ini itu, yang 10 pertama itu sudah jelas 40. Tambah 2 kali 5 kali 2. 5 nih, sisanya 5. Berarti 5 kali 10. Berarti 5 kali 5 kan di sini. 5 kali 2 senti. Jadi 10. 5 kali 2. Jadi berapa? 50. Gitu kan. Ya gitu. Tinggal gitu saja. Tinggal gitu. 2 kali 5, 10. Tambah ini 50. Clear ya? Clear, 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 clear. Clear, clear, clear. Jelas, jelas. Sampai di sini jelas. Kalau dalam syarit, kalikan 24 saja.
Dikalikan 24 saja. Baik, 50 kali 24 jam. Berapa? 50 itu sama 100 dibagi 2. Ya, 50 itu 100 dibagi 2. Jadi, tinggal 50 kali 24 berarti 1200 cc. Miligram, mililiter. 1200. Itu ya. Gampang ya? Gampang, gampang lah. Gampang. Gimana teman-teman? Belum, belum, belum ke sini kita. Eh, nah, yang di sini gimana? Gampang? Sudah ada di kepala ya? Jelas. Oke, sip. Kalau demikian, kalau sudah jelas. Ya, anak itu hitungan anak biasanya yang dibawa anak itu masih terhitung anak ya. Kita itu di bawah 6 tahun kalau biasanya kalau dihitung anak itu hitungan ini itu biasanya loh ya. Biasanya loh ya di bawah 6 tahun. Bukan hitungan anak sesuai dengan undang-undang anak yang 18 tahun enggak ya. Biasanya 6 tahun, di bawah 6 tahun. Ya tergantung tergantung soal mau ditanyanya anak 60 50 tahun juga 50 tahun 50 kilo ya anaknya ada yang obesitas. Tapi tergantung lah, tergantung yang ngasih soal. Misalkan kalau soalnya di soal keperawatan anak, seorang anak usia misalkan 10 tahun dengan berat badan 60 berapa cairannya, itu tergantung soalnya juga kadang-kadang. Dewasa 50 tahun juga ada kan? Ya tergantung soalnya. Skenario-nya dibikin di anak atau skenario dibikin di dewasa. Gitu ya. Nah, pertanyaannya kan selalu bertanya nih ke saya. Tadi juga ada yang bertanya. Kok disamakan D3 dengan NES? Wah, itu kan mereka protes itu gitu. Pertanyaan saya, memang hitung kebutuhan cairan D3 berbeda dengan kebutuhan hitung cairan NES? Berbeda nggak? Ya sama lah, sama ya, sama. Hitung tetesannya sama. Kemudian kateter. Memang yang dilakukan D3 beda dengan dilakukan D3, satu sama lah. Di seluruh dunia itu sama, yang namanya perawat itu sama. Cuma di Indonesia aja ada yang D3, ada yang nurse. Semuanya di luar negeri itu nggak ada yang D3. Jadi sama. Cuman masalah bedanya di mana? Bedanya D3 lebih banyak keterampilan, 60% keterampilan, 40% teori. S1 60% teori, 40% keterampilan. Tapi bisa jadi kateter dapat di S1 dan di NES. Jadi sama aja. Etika, masa beda etika S1 dengan NES. Yang jadi permasalahan kita tidak pernah tahu soal yang kita dapatkan mau apa. Artinya yang bisa kita lakukan semuanya harus bisa. Ya kecuali terkait dengan preceptorship, mentorship mungkin D3 nggak ada karena kompetensinya nggak ada di sana. Kalau hal yang lain sifatnya umum itu semuanya sama. Paham ya? Di komunitas memang beda diagnosa keperawatan komunitas keluarga antara D3 dengan NES sama kan? Apa bedanya coba? Nah, itulah. Tapi ya kalau teori sama, tergantung nanti kita nggak tahu dapatnya apa. Jangankan D3 dengan NES, D3 dengan D3 dengan sesi yang berbeda, soalnya beda. Jangan dipikir soalnya dari hari pertama hari ke 10 sama aja, soalnya beda-beda. Tergantung rezeki Anda, tergantung rezeki. Ujung-ujungnya tergantung rezeki. Kayak teman-teman sekarang, dapat pasal-pasal gitu yang di SKD. Ada yang nggak dapat pasal-pasal. Jadi berdoalah yang baik-baiknya. Berdoalah ya.
Berdoalah semoga diberikan soal-soal yang mudah. Semoga tahun ini menjadi rezeki kita. Berdoalah sebaik-baiknya karena hanya doa yang bisa merubah takdir kita. Ya, bagi yang Islam, tahajudnya, sholat hajatnya. Bagi yang non-Islam, silahkan sesuai dengan agama teman-teman semua. Jadi gitu. Jadi saya tidak pernah membeda-bedakan Anda ya, tetap aja sama. Baik, kita lanjutkan. Nah, jika tidak diketahui usianya, misalnya pasien ibu berapa berat badannya, ibu anaknya berapa tahun? Oh, anak saya 5 tahun. Terus kilogram berat badannya berapa? Berat badannya. Wah, saya nggak tahu belum pernah di kilo. Berarti Anda bisa menggunakan rumus 2N tambah 8. 2N tambah 8 itu Anda menggunakan untuk mililiter per jam. Ingat, mililiter per jam satuannya. Jadi kalau 2N tambah 8, tadi usianya 6 tahun, berarti 2N itu 2, N-nya itu 6, berarti 2 kali 6 tambah 8. Kalau misalnya 4, 2 berarti kan 2 kali 4 tambah 8. Berarti 2 kali 5, 8, 16. Jadi kalau misalkan di sini 6, 12 tambah 8. Artinya 20 mililiter per jam. Itu saja. Kalau misalnya bayinya di bawah 1 bulan, N tambah 9. N tambah 9. N-nya itu bulan. Kalau yang tadi, yang 2N tambah 8 itu, N-nya itu tahun. Kalau sekarang N-nya itu adalah bulan. Ya, gampang ya. Yang tahun 2N tambah 8, yang bulan N tambah 9. Yang N tambah 9 hanya berlaku untuk bayi 3 sampai 12 bulan. Yang 2N tambah 8 hanya berlaku anak untuk anak sampai usia 6 tahun. Sampai usia 6 tahun. Ya, sampai usia 6 tahun. Kita bisa seperti itu. Nah, 2N tambah 8 juga kalau anak jeli itu adalah rumus berat badan ideal pada anak usia 1 sampai 6 tahun juga usia berat badan idealnya. Jadi kalau misalnya berat badannya berapa? Berat badannya usianya berapa? 6 berarti 2N tambah 8. 2 kali 6 12 tambah 8 jadi 20. Jadi anak 6 tahun usianya adalah berat badannya idealnya adalah 20 kilogram. Nah, itu ya. Tapi kalau kebutuhan cairannya berarti 20 mililiter per jam. Begitu, teman-teman. Baik, baik. Saya masukkan di sini. Kembali lagi di sini nih. Tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau menggunakan mikro? Tadi kan saya kasih soal. Saya kasih soal di sini. Kebutuhannya 1.500. 1.500 mili. Berapa tetes per menit dengan menggunakan mikro? Silahkan dihitung. Dengan menggunakan mikro. Untuk mikro, lihat mikro itu perbandingannya 20 ber- berbanding 60 sama dengan 1 berbanding 3. Apa itu? Kalau di makro itu tetesan 1 mili itu 20 tetes. Kalau di mikro tetesan 1 mili itu 60 tetes. Jadi perbandingannya 1 berbanding 3. Yang membedakan kalau tadi koefisiennya 7 di makro, maka di mikro kita jadi 21. Jadi 21 dengan rumus yang sama. Dengan rumus yang sama. Rumusnya jumlah cairan dibagi 500 kali 21 dikali 24 dibagi lama lama pemberian. Sama aja. Misalnya tadi kan cairannya 1.500 nih, 1.500 kali dibagi dulu ya. 1.500 dibagi 500 kali 21 kali
1. Karena 24 dibagi 24. 1. Berarti ini 3 kali 21. 3 kali 21 itu berarti 63. 63. Jadi 63 tetes. Tetes per menit untuk untuk mikro. Tadi yang 7 itu dalam makro. Begitu, teman-teman. Udah pinter ya? Udah bisa ya? Clear sampai sini ya? Clear? Clear? Clear, clear, clear. Clear, clear, clear. Clear. Asik. Mudah-mudahan ada yang bisa teman-teman ambil ya. Pasti teman-teman ambil. Kalau mau menggunakan rumus yang lama boleh. Rumus yang lama boleh. Berarti jumlah cairan kali faktor tetesnya 60 berarti 6 kali 15. 6 kali 15 silakan 6 kali 15 dibagi 24 kali 60. Nah, itu aja. Itu tinggal Anda nanti jatuhnya mikro. Nah, ini bisa nih, tuh kan 62,3. Ya nggak apa-apa. Anda boleh pakai yang 1.500 bagi 24 jam. Boleh gitu juga. 62,5 kan bedanya hanya kalau dibulatin kan 63 juga kan, Kak Ervan. Sama aja kan? Bebas, Anda mau pakai rumuskan dulu, mau pakai rumus yang mana, boleh ya, boleh. Diperbolehkan. Tidak ada paksaan dalam apapun. Rumus toleransi itu. Ya, yang penting kan benar target kita benar ujian soal ngisi jawaban benar. Itu saja. Gak usah dipakai debat. Tong ada ilmunya gitu kan. Jadi semakin banyak ilmu, kita semakin wise, semakin bijaksana dalam menilai sesuatu. Begitu, teman-teman. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Sini sudah, ya. Ini untuk IWL, ini untuk IWL. Tergantung kadang-kadang tergantung buku ya. IWL tuh, IWL menghitung IWL. Jangan lupa. Kemudian ini IWL menghitung IWL, Insensible Water Loss sama. Nanti materinya bisa diambil nggak? Bisa. Nanti saya berikan. Nah ini pemberian besok kita masuk ke sini ya. Besok kita masuk ke sini untuk kita mulai jam 10 jam 9. Ya tergantung saya nyase. Santainya ya antara jam 10 atau jam 9 mulainya. Tergantung saya saatnya biasa bisanya jam berapa ya. Oke, jam 9 ya. Oke. Besok berarti kita mulai pakai ini. Jadi 1 jam dapat teori. Minimal ada yang masuk deh. Toh kita sendiri belum tahu kapan mau ujian kan. Ada teori yang masuk gitu sedikit-sedikit. Karena kita sudah mulai PDI ini. Penurunan daya ingat. Ya nanti saya kabarin kalau misalnya bisa jam 9 saya kasih tahu jam 9. Kalau bisa jam 10 saya kasih tahu jam 10. Ya wib. Waktu Indonesia bagian Barat. Karena saya di Pangandaran, jadi aku di Indonesia bagian barat. Pangandaran itu Jawa Barat, ya. Belum ada kisi-kisi soalnya belum. Anda tinggal cek di Permen nomor 35 tahun 2021. Cek 2019. Cek Permen nomor 35 tahun 2019. Itu kisi-kisi tuh, udah jelas banget kok kisi-kisinya. Gak akan gak akan jauh dari itu. Baik ya, sampai di sini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk rekamannya sore ya. Sore, saya lagi di pinggir kolam ini.
pinggir kolam deket ini, deket Bengawan. Ya, terima kasih. Nanti saya share kalau sudah selesai untuk diupload. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.